Masih melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat itu Takaba Fumihiko tengah berhadapan dengan Kenjaku di wilayah Iwate. Kehadiran Takaba di hadapannya tentu membuat Kenjaku merasa janggal. Hal itu dikarenakan selain Takaba datang sendirian, dia juga hanyalah seorang penyihir yang dibangkitkan yang menurutnya tidak begitu spesial. Usut punya usut, kehadiran Takaba di sini rupanya adalah bagian dari rencana aliansi penyihir Jujutsu. Saat itu sebelum pertarungan Gojo dan Sukuna terjadi, mereka berdiskusi secara internal tentang membagi sebuah tim, yang mana hasil dari diskusinya, Angel mengusulkan Takaba untuk menghadapi Kenjaku, asalkan dengan satu syarat, yaitu Takaba tidak boleh tahu teknik kutukannya sendiri. Karena memang dalam chapter 173 dijelaskan bahwa teknik kutukan Takaba adalah komedian. Kemampuan dari teknik ini yaitu membuat sesuatu yang Takaba yakini lucu menjadi kenyataan, di mana efeknya tidak hanya berlaku pada dirinya sendiri, melainkan itu juga berlaku pada target, bahkan sampai ikut terbawa ke dalam arus skenario komedi. Itulah kenapa teknik ini membutuhkan keyakinan dan kepercayaan diri pengguna dalam berkomedi. Sehingga dengan begitu, jika Takaba tahu teknik kutukannya, maka keyakinannya pada esensi komedi akan hilang, dan ketika itu hilang, maka sudah pasti teknik kutukannya pun tidak akan bisa bekerja. Terbukti saat ini, Takaba yang tidak tahu teknik kutukannya mampu menyulitkan Kenjaku. Dengan mengerahkan komedi yang berlandas pada efek kartu Toon World di Yu-Gi-Oh, dia dapat terbebas dari rasa sakit serangan roh terkutuk. Bahkan tak hanya itu, dia juga sempat mengerahkan komedi yang berlandas pada karakter Bandit Cat yang membuat Kenjaku pun tiba-tiba mengenakan kacamata hitam disertai bandana Amerika. Melihat keanehan yang diwujudkan lawannya ini, lantas membuat Kenjaku berasumsi jika kemampuan teknik kutukan Takaba adalah mewujudkan imajinasi. Dengan asumsinya itu, Kenjaku pun mulai serius, karena jika dia tidak berhati-hati, maka pengalamannya selama ribuan tahun tidak ada artinya. Terlebih dia juga sangat yakin bahwa setiap teknik kutukan pasti ada kelemahannya. Untuk itulah, demi mencari tahu kelemahannya, Kenjaku lalu mencoba menyerang psikologi Takaba dengan memulai percakapan, yang mana dalam percakapan ini dia pun akhirnya mengerti bahwa teknik kutukan Takaba rupanya berlandas pada komedi. Menyadari hal itu, Kenjaku kemudian berupaya menyangkal berbagai lawakan dari Takaba, seperti lawakannya tentang koneksi wifi yang dipatahkan Kenjaku karena tidak punya setup, lawakannya di audisi yang dikritik Kenjaku karena Takaba dinilai sombong dalam berkomedi, hingga lawakannya pada duel adu wajah lucu yang dimenangkan Kenjaku dengan memanfaatkan jahitan di dahi. Akibat lawakannya selalu dipatahkan, membuat Takaba pun hilang kepercayaan, yang mana imbas daripada itu, teknik kutukannya pun tidak bisa bekerja dan segera dimanfaatkan Kenjaku untuk mendaratkan serangan. Entah itu berupa dorongan sikut yang membuat Takaba terlempar ke semak-semak hutan, maupun berupa pukulan keras yang membuat Takaba terhempas hingga mendarat ke dekat mayat Iori. Pada momen inilah, Takaba yang dari awal merasa dirinya lucu seketika dilanda keputusasaan. Di samping tertampar oleh realita kekalahannya dari Kenjaku dalam berkomedi, dia juga tertampar oleh realita kematian Iori yang menurutnya tidak bisa dianggap lucu. Di sisi lain, melihatnya Kenjaku sontak tersenyum, dia bahkan sampai mengejek Takaba dengan menyuruhnya untuk tertawa sebagaimana komedian. Mendengar hal itu, Takaba pun kian diliputi keraguan. Tak hanya ragu untuk mengeluarkan kembali lawakannya, dia juga ragu pada alasannya untuk menjadi seorang komedian. Di tengah keraguan yang dirasakan Takaba, kita diperlihatkan pada kilas baliknya di masa lalu. Saat itu di usianya yang masih kecil, Takaba dikenal sebagai anak kaku, dingin dan serius yang dijauhi oleh anak-anak lain. Untuk mengatasi rasa kesepiannya, Takaba lalu berusaha untuk membuat sebuah lelucon, yang mana berkat leluconnya itu, dia pun mampu membuat mereka tertawa hingga mendapatkan banyak teman. Dari kebiasaan yang sering membuat lelucon itulah, Takaba tumbuh menjadi seorang komedian. Dan sebagai permulaan, dia pun tergabung ke dalam grup dua lawak di salah satu kampus bersama satu orang rekan yang tidak serius dalam berlatih komedi. Akibat hal itu, pada suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara Takaba dan sang rekan.
Pada pertengkaran ini, rekannya berucap pada Takaba bahwa dia terlalu serius dalam berkomedi. Padahal menurutnya, untuk membuat penonton tertawa, seorang komedian harus lebih dulu menertawakan kehidupannya sendiri. Ucapan yang dilontarkan rekannya tersebut seketika membekas pada diri Takaba. Sampai akhirnya ketika lulus kuliah, dia pun ditampar oleh sebuah kenyataan pahit, di mana saat itu keseriusannya untuk membuat 100% orang tertawa seketika pudar oleh beberapa penonton yang memberinya nilai sangat rendah. Selain itu, saat usianya menginjak 30 tahun, Takaba juga harus kehilangan rekan komedinya lagi, yang mana kali ini rekannya tersebut menyerah pada pekerjaan komedian karena lawakannya bersama Takaba tidak laku di pasaran. Dengan semua kegagalan yang dialami Takaba, baik itu gagal memiliki rekan maupun gagal laku di pasaran, membuat prinsipnya dalam berkomedi perlahan memudar. Dia tidak lagi menanggapi komedi dengan serius, tidak lagi berambisi untuk membuat 100% orang tertawa. Yang dia lakukan saat itu adalah tidak mempedulikan orang yang tidak tertawa selagi masih ada yang tertawa. Hal itulah yang menyebabkan Takaba secara tidak sadar membuang idealisme komedian sejati, di mana dia melucu bukan demi memenuhi ekspektasi semua orang, melainkan demi melindungi dirinya sendiri dari rasa sepi dan rasa sakit akan kegagalan. Dan kini setelah menyadari itu semua, di hadapan imajinasi masa kecilnya, Takaba berhasil menemukan jawaban tentang alasan menjadi komedian. Saat itu dengan penuh percaya diri, Takaba berucap bahwa alasannya berkomedi adalah karena ingin semua orang bisa mengenalnya lebih jauh, sehingga nantinya dia pun bisa tertawa bersama dan tidak lagi merasa kesepian. Setelah berhasil mengatasi keraguannya, kini di tempat pertarungan, Takaba tiba-tiba bersujud pada Kenjaku. Di sana dia meminta maaf karena sudah berlaku sombong dan meremehkan. Untuk itu mulai sekarang dirinya pun bertekad akan membuat Kenjaku tertawa sangat keras. Dari sanalah pertarungan komedi antara Takaba dan Kenjaku pun terjadi. Saat itu secara tidak sadar, Takaba mampu mewujudkan rentetan skenario komedi secara intens, yang mana hal itu terwujud oleh resonansi jiwa Takaba dan Kenjaku dalam berbalas komedi. Mulai dari skenario tabrak lari yang melenyapkan roh terkutuk milik Kenjaku, investigasi Kenjaku yang ingin membunuh Takaba sebagai tersangka tabrak lari, penyelamatan ikan besar yang berujung Takaba disetrum oleh Kenjaku, pertikaian antara dokter dan suster di rumah sakit, permainan janken yang berakhir keduanya saling adu pukul, acara kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan konyol, aksi penyamaran kucing yang saling berbalas menipu, bermain air yang membuat mereka hanyut dalam kegembiraan, hingga akhirnya merubah air laut menjadi minuman Fanta. Pada titik inilah Kenjaku menyadari bahwa dampak kerusakan yang diterima di dalam skenario ini hanya berlaku pada dirinya saja. Hal itu dikarenakan Takaba selaku pengguna menganggap semua skenario adalah bagian dari simulasi. Jadinya selama Takaba belum puas berkomedi, maka imajinasinya untuk mewujudkan skenario akan terus bergulir. Oleh karena itu, Kenjaku menyimpulkan bahwa pertarungan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Dan untuk menyelesaikannya, dia pun berniat akan memberi kepuasan pada Takaba dengan melakukan manzai alias duo stand up di panggung pertunjukan. Di dalam skenarionya, Takaba dan Kenjaku digambarkan sebagai salah satu finalis duo komedian di Jepang dengan nama Pinchan. Saat itu pada pertunjukan manzai, mereka berdua tampil memainkan peran berbeda. Takaba berperan sebagai karakter si pintar, sementara Kenjaku berperan sebagai karakter si bodoh. Dengan memainkan peran si bodoh, Kenjaku mampu memberi banyak sekali pancingan lawakan, entah itu berupa celetukan spontan, gimmick-gimmick konyol, maupun ungkapan-ungkapan bodoh. Semua setupnya dapat ditanggapi Takaba dengan punchline yang sangat apik. Apalagi ketika Kenjaku mengeluarkan lawakan-lawakan cerita Momotaro, Takaba semakin bersemangat untuk menimpalinya. Bahkan saking semangatnya, mereka berdua pun hanyut pada kenikmatan komedi dalam memainkan peran si bodoh dan si pintar. Alhasil berkat itu, para penonton yang menyaksikan merasa puas, di mana mereka tertawa dengan semua lawakan yang dilontarkan Takaba dan Kenjaku. Hingga di saat panggung pertunjukan berakhir, Takaba tampak begitu terharu dan bahagia, karena baginya berdiri di panggung sebesar ini adalah sebuah mimpi yang dia inginkan untuk berkomedi bersama rekan di hadapan banyak orang.
Dari sanalah sambil menepuk dada Kenjaku, Takaba yang merasa puas lalu mengakhiri imajinasi skenario komedinya. Terlihat dengan memakai kostum orang meninggal, Takaba kini tampak terbaring sambil berterima kasih pada Kenjaku. Melihat hal itu, Kenjaku pun hanya merespon dengan senyuman, yang mana senyuman ini diikuti oleh sebuah pengakuan bahwa ternyata Takaba adalah orang yang sangat lucu. Sesaat pengakuannya dilontarkan, tiba-tiba saja sesuatu yang tidak Kenjaku duga terjadi. Saat itu secara mengejutkan, tepat di belakangnya, Yuta Okkotsu muncul bersiap untuk melepaskan tebasan. Sadar akan hal itu, dengan cepat Kenjaku lalu mengerahkan teknik kutukan anti gravitasi untuk bisa melawan. Akan tetapi, belum sempat tekniknya dilepaskan, Yuta mampu berpindah tempat dengan Kenjaku berkat teknik Awitodo, yang mana imbas daripada itu, fokus Kenjaku pun seketika buyar dan harus mendapat tebasan telak hingga membuat kepalanya terpenggal. Pada kondisi terpenggalnya ini, Kenjaku bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa mendeteksi kemunculan Yuta Okkotsu. Padahal sebelum pertempuran di Shinjuku terjadi, dia sudah menempatkan sinyal deteksi di sana. Apalagi kalaupun itu bisa ditembus, Yuta yang memiliki energi kutukan sangat besar harusnya mudah untuk dia rasakan. Setelah menyelami pertanyaannya lebih jauh, Kenjaku akhirnya mengerti bahwa semua itu disebabkan oleh teknik kutukan Takaba, di mana ternyata tekniknya bukan hanya sekedar menjebak target, tetapi juga menghilangkan segala pengaruh yang ada di dunia nyata. Menanggapi hal itu, dengan tenang Yuta membenarkan, dia juga memberitahu bahwa semua yang terjadi sekarang adalah berkat rencana dari aliansi penyihir Jujutsu. Rencana ini tidak hanya melibatkan Takaba yang bisa memanipulasi realita, melainkan itu juga melibatkan Awitodo yang memiliki teknik kutukan bugi-wugi. Sehingga dengan begitu, dirinya pun bisa muncul di sini dengan cepat tanpa disadari dan dapat melancarkan serangan kejut di detik-detik akhir. Di sisi lain, seakan tak ingin berakhir sampai di situ, Kenjaku lalu berucap pada Yuta bahwa meski dirinya mati di sini, tapi tujuannya untuk melanjutkan ritual penggabungan akan diwariskan. Dan benar saja, dari tubuhnya yang tergeletak, saat itu keluar ribuan roh terkutuk. Terlihat mereka yang berada di dekat Yuta pun seketika mengamuk tak karuan layaknya hewan buas yang sudah kehilangan sang majikan. Untuk mengatasi hal itu, Yuta lalu segera mengeluarkan roh kutukan Rika, yang mana dengan adanya Rika, Yuta pun berharap jika ribuan roh terkutuk ini tidak sampai ke kota dan menyebabkan kekacauan. Sementara itu, Kenjaku yang tengah bergelantung di atas kemudian memulai aksinya untuk mewariskan ritual. Hal itu rupanya dilakukan dengan menambah satu aturan baru Culling Game, yaitu otoritas ritual penggabungan Master Tengen dan umat manusia akan diberikan kepada Megumi Fushiguro. Dari sanalah setelah disepakati Kogane, Kenjaku lalu mengeluarkan tubuh inang Master Tengen, dan tanpa berlama-lama tubuh inang itu pun langsung meluncur menuju Shinjuku, tempat di mana Megumi alias Sukuna berada. Di sisi lain, Yuta yang tak mampu mencegah dengan cepat melancarkan satu tusukan penghabisan. Terlihat saat itu tusukannya tepat mendarat ke bagian otak Kenjaku, yang mana di penghujung kematiannya Kenjaku pun berkata bahwa dirinya sangat senang sudah bermain dan bertarung dengan Takaba.